jadi hamba-Mu, melayani-Mu segenap hidupku. Ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita ketemu lagi di dalam seri iman. Nah, saya percaya kalau saudara belajar tentang iman dalam seri iman selama ini, saudara akan ditolong, diberkati, dan iman saudara akan bertumbuh dan terus alami. Nah, hari ini kita akan belajar memelihara iman sampai akhir. Bapak Ibu Saudara, banyak orang, ada beberapa orang atau banyak orang tidak bisa bertahan imannya sampai akhir. Bahkan ada orang yang tidak memelihara imannya, sehingga imannya tidak jelas. Dia hanya sekedar mengikuti semua hal-hal yang berkaitan dengan ritual agamawi. Saya mau katakan sekali lagi, agama tidak bisa menyelamatkan kita. Apapun agamanya, tidak ada yang bisa menjamin. Tokoh agama siapapun, pemimpin agama siapapun, tidak ada yang menjamin. Hanya pribadi Tuhan Yesus yang menjamin bahwa kita akan menerima kerajaan Allah. Bahkan Dia sudah menyiapkan tempat buat kita di surga, karena Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa. Ada satu contoh pribadi yang menyelesaikan iman sampai akhir, yaitu Rasul Paulus. Mari kita lihat di dalam bacaan kita hari ini di 2 Timotius pasal yang keempat, mulai ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran
yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Wow, saudara-saudara, ini adalah satu akhir yang luar biasa. Ada banyak orang ketika dia mau mati, dia menyesali hidupnya belum efektif, dia tidak maksimal, dia tidak sungguh-sungguh, seluruh hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi Rasul Paulus luar biasa. Dia mengakhiri pertandingan yang baik. Dia sudah memelihara iman. Dan dia siap untuk menerima mahkota kebenaran. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah iman saudara juga terpelihara dengan baik? Apakah saudara melakukan tanggung jawab memelihara imanmu? Sebagaimana Rasul Paulus. Kalau saudara membaca tentang Rasul Petrus juga sama. Dia tahu akhir hidupnya dan dia juga memelihara iman sampai akhir. Rasul Yohanes. Saudara, orang banyak yang bilang begini. Semua karena kasih karunia kita diselamatkan. Saudara, memang diselamatkan karena kasih karunia. Tetapi kita harus hidup dalam iman yang kita percaya di dalam Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Dengan kasih karunia itulah kita mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan ciptakan, siapkan untuk kita. Sampai akhir kita lakukan. Itu yang akan kita bawa kepada Tuhan. Saudara, banyak orang lupa. Iman tanpa perbuatan mati. Kosong. Itu sebabnya di dalam Matius pasal 7 dikatakan ayat 21. Banyak orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Tetapi tidak akan melihat kerajaan surga. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Ketika kita menerima Kristus, kita punya iman di dalam Kristus. Kita menjadi ciptaan baru. Seperti Rasul Paulus, ketika dia menerima Tuhan, hidupnya berubah. Dia baru dan mengerjakan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya. Itu tadi dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Bapak Ibu Saudara, setiap orang percaya harus memberitakan Injil. Harus membawa kabar baik. Ini bukan hanya tugas para pendeta, para rasul, atau orang yang ada di gereja, tapi semua orang yang percaya. Dan melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang seringkali membuat kita tidak bisa sampai di garis akhir, tidak bisa finishing well, tidak bisa mengakhiri pertandingan yang baik itu? Kenapa? Saudara, ada beberapa orang itu kemudian menyangkali Tuhan. Saudara, kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Tetapi kalau kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Saudara masih ingat ketika Tuhan berkata, kalau kita tidak mengakui Tuhan Yesus di depan orang, Dia juga tidak akan mengakui kita di depan Bapa. Nah, mari kita lihat di 2 Timotius pasal 2. Ayat yang ke-11 mulai. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia, dengan Kristus. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia, dengan Kristus. Jika kita menyangkal Dia, menyangkal Kristus, Kristus pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuhan tetap setia. Saya masih ingat, bahkan Rasul Petrus pernah menyangkal Tuhan 3 kali. Tapi dia cepat berbalik, diingatkan. Dan kemudian dia bertobat. Yudas tidak berbalik.
dia menyesal dan gantung diri. Selesai. Saya sering menyebutnya itu adalah sebagai satu bentuk kekerasan hati. Saudara masih ingat kisah Firaun yang mengeraskan hatinya? Apakah itu karena Tuhan mengeraskan? Tidak sebenarnya. Tapi karena dia memupuk kekerasan hatinya, tidak mendengar, akhirnya dia menjadi keras hati, menolak Tuhan. Sampai akhirnya, kita masih ingat Raja Saul yang juga mengeraskan hatinya. Ketika diingatkan justru selalu beralasan. Orang bilang ngeles. Jangan ngeles, saudara. Ketika saudara ngeles, dari satu hal diingatkan ngeles. Disuruh bertobat, saudara ngeles. Disadarkan, saudara ngeles. Apa yang terjadi? Akhirnya hati menjadi keras. Tidak bisa berbalik. Ada lagi disebutkan di pasal 4 tadi, di ayat selanjutnya. Demas mulai mencintai dunia ini. Saudara, ada orang yang ikut Tuhan, tapi pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Mencintai dunia ini. Saya tidak mau berdebat soal sekali selamat tetap selamat sekali lagi. Tapi orang yang kemudian mengundurkan diri, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Mari kita lihat di dalam Ibrani pasal 10. Kita lihat mulai ayat yang ke-37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita periksa iman kita. Apakah kita masih memelihara iman sampai hari ini? Apakah kita merawat iman kita? Apakah kita terus bertumbuh dalam iman? Dari iman kepada Kristus. Melatih otot iman kita. Dengan menguatkan kepercayaan di masa-masa yang sulit. Saat-saat seperti ini, saudara. Ada banyak orang mulai meragukan. Saya sudah berdoa, kok belum dijawab Tuhan? Saudara, Tuhan tetap berdaulat. Bukan waktu kita, bukan cara kita, bukan atas kemauan kita, tapi kedaulatan Tuhan untuk menentukan sampai kapan, tepat atau tidak, waktu Tuhan atas kita. Kita tidak bisa menasihati Tuhan, menjadi penasihat Tuhan. Tuhan tahu semuanya. Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Amin. Bapak, Ibu, saudara, saya tidak tahu pergumulan hari-hari kita bagaimana. Apakah iman kita mau jadi gugur? Jangan. Kuatkan kepercayaanmu. Baca ulang firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Renungkan, perkatakan, supaya imanmu terus tumbuh. Ambil waktu khusus berdoa kepada Tuhan. Kemarin saya sharing bagaimana Tuhan membawa saya hari-hari ini untuk kembali kepada waktu-waktu doa saya yang sudah saya mulai tinggalkan karena kesibukan pelayanan. Sebenarnya sibuk itu dengan Tuhan, bukan dengan pelayanan. Tapi seringkali ketika kita sudah merasa dipakai Tuhan, dibutuhkan, kadang-kadang kita tidak punya waktu lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Bergaul intim dengan Dia lagi. Kita tidak masuk kamar kunci pintu. Memuji, menyembah, bersekutu dengan Dia. Membaca, merenungkan, memperkatakan firman-Nya. Sehingga iman kita timbul, tumbuh, berakar sampai ke dalam. Bahkan berbuah dengan lebat. Bapak, Ibu, saudara, Rasul Paulus memberi contoh kepada kita. Bahwa dia sampai akhir hidupnya. Ada penderitaan, ada tekanan, ada segala macam tantangan di dalam hidupnya. Tetapi dia sampai akhir.
Saya juga mau sampai akhir. Bagaimana dengan saudara? Jangan sampai kita melayani, tapi kemudian kita tidak mengakhiri dengan baik. Memulai dengan roh, berjalan dalam pimpinan roh, diakhiri dalam roh, dalam tuntunan roh. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, orang-orang yang percaya di dalam Kristus, ketika dia mati, dipanggil Tuhan, dia berbahagia. Amin. Dia berbahagia. Kematiannya berharga. Kematiannya berharga. Kenapa? Karena kita mengasihi dia. Bahkan bukan hanya itu, tapi kita beruntung. Ya. Mati itu keuntungan. Tapi kalau masih hidup, bekerja memberi buah. Jadi selesaikan tugas saudara. Bapak Ibu yang sudah usia lanjut, jangan sampai di usia lanjut justru banyak keluh kesah di hidup kita. Perbanyak waktu seperti Hana dan Simeon. Setiap hari ada di bait Allah dalam doa dan puasa, menantikan Mesias itu. Saudara-saudara yang di usia lanjut, mari terus pelihara iman. Ampuni anak-anak orang-orang yang sudah menyakiti engkau. Tapi biarkan Tuhan bertumbuh dalam hidupmu. Bersekutu intim sampai waktunya tiba. Kita dipanggil, saudara dipanggil. Saudara siap. Malaikat sudah siap jemput saya. Kumpulkan anak-anak, keluarga besar, berdoa bersama dan katakan, selamat tinggal, saya mau berangkat. Haleluya. Saya berdoa supaya satu hari ketika saya dipanggil Tuhan, saya melakukan hal itu, mengalami hal itu. Saya minta kepada Tuhan, Tuhan tolong. Setiap orang tentu punya doa, masing-masing merindukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari jangan biarkan imanmu rontok di tengah jalan, gugur seperti Demas, seperti beberapa orang-orang yang mengikuti Yesus. Bahkan ada banyak orang yang ikut Yesus. Ketika Tuhan Yesus berkata cukup keras dalam pengajaran, mereka mengundurkan diri. Karena motivasinya adalah perut, mujizat, makanan. Kita ikut Tuhan bukan karena itu semua, tapi karena Dia sudah membayar lunas hutang dosa kita. Amin. Hutang dosamu sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Engkau menjadi anak Allah. Mari kita kerjakan iman ini. Bapak Ibu Saudara. Mari kembali di dalam masa-masa sulit ini. Jangan berdiam diri. Mari suami istri merendahkan diri. Saling evaluasi, ngobrol bareng, saling mengungkapkan rasa sayang, baca bersama kitab Kidung Agung, saling puji memuji, saling belajar mendengar, mengerti, sehingga kasih terjalin ulang. Jangan menutup diri, jangan saling main bentak. Situasinya tidak memungkinkan untuk kita pecah. Ini saatnya kita bergandengan tangan, diam bersama dengan rukun. Amin. Anak-anak dikumpulkan, minta maaf kalau ada yang salah, saling merendahkan diri, belajar firman, ngalami kasih karunia Tuhan. Dan alamilah imanmu bertumbuh, dan engkau ketika situasi ini keluar, sudah keluar dari wabah ini, Tuhan akan tuntun engkau karena engkau sudah ada di dalam Dia. Imanmu terus dikerjakan. Dan Tuhan akan menuntun kepada hal-hal yang baru, yang mungkin engkau tidak pikirkan. Dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, ada sesuatu yang baru. Tentu dunia ini wajahnya akan menjadi baru. Karena orang baru saja ada di rumah-rumah, tiba-tiba harus keluar kembali kepada aktivitas. Ini tidak mudah, saudara. Saudara perlu iman yang teguh di dalam Tuhan.
Nah, Bapak Ibu yang sedang sendirian, ibu-ibu atau bapak-bapak sendirian, single parent, jangan takut. Tetap pelihara iman seperti janda di Sarfat itu. Tetap berbuat baik, bukan hanya untuk diri sendiri. Saya sering katakan dalam situasi semacam ini, saudara-saudara, ada banyak orang mencari keuntungan untuk diri sendiri. Ini justru waktunya berbagi. Bukan karena kita kaya, karena kita berlebihan. Bahkan apa yang kita punya kita bisa berbagi, berbuat baik. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan, sejak sekarang ini, dia akan dikumpulkan bersama-sama dengan Bapa di surga. Haleluya. Makanya disebut berbahagia. Tapi orang yang mati di luar Tuhan, dia akan dibawa ke alam maut untuk mendapat siksaan di sana. Ini belum bicara soal surga dan neraka. Ini baru pra surga, pra nerakanya. Saudara, seperti kisah Lazarus dan orang kaya itu. Jangan cari dunia, tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu berbicara iman. Hamba-hamba Tuhan sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Kalau kita baca Abraham, Daud, Musa, semua dan seluruh generasi, Paulus, Petrus, dan kita. Ayo, saya juga mau mengakhiri pertandingan dengan baik. Saya ingin di akhir hidup saya berkata, sudah selesai Tuhan apa yang kau percayakan kepadaku. Aku siap terima mahkota. Karena ayat tadi bukan hanya buat Rasul Paulus, tapi juga buat orang-orang yang percaya karena pemberitaan itu. Saya termasuk orangnya. Saudara juga termasuk orangnya. Mari kita bekerja sungguh-sungguh bagi Tuhan. Bertumbuh dalam iman. Dan pertahankan iman, pelihara iman sampai akhir. Jangan gugur imanmu. Tetap bertekun di dalam Tuhan. Saudara-saudara, seri iman ini kita akan akhiri hari ini. Hanya di 6 seri saja. Nanti kita tentu tambahkan. Ada sebenarnya banyak sekali iman ini. Dari sudut pandang yang lain kita bisa bahas. Tapi masih ada topik-topik yang lain yang sudah diusulkan. Nanti kita akan bahas hal yang lain. Saya percaya saudara-saudara bukan hanya diberkati. Tapi imanmu terus bertumbuh. Baca ulang firman Tuhan. Renungkan ulang. Setel ulang video ini. Dan dari mulai seri yang pertama sampai sekarang, saya percaya saudara akan diberkati. Saudara akan mengalami pertumbuhan iman. Saudara akan terus dipacu untuk melakukan, mengerjakan iman itu. Dan memeliharanya sampai akhir. Butuh ketaatan, butuh ketekunan, butuh harga yang mesti dibayar. Sekalipun kau menderita. Haleluya. Sampai hari ini saya tetap ada di dalam kasih Kristus. Tetap memberitakan firman. Tetap mengajarkan kebenaran. Saya mau setia sampai akhir dan siap terima mahkota kebenaran. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bersama-sama dengan anak-anak-Mu yang mengikuti program ini dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang tetap bertekun mengikut Tuhan. Bagi mereka yang belum mengikut Tuhan, hati mereka terbuka. Hanya Yesus juru selamat dunia. Dan hari ini mereka boleh menerima Kristus masuk di dalam hidupnya dan mengampuni dosa mereka. Dan mereka menjadi anak Allah, memiliki iman di dalam Kristus dan berjalan dalam iman itu, mengerjakan iman itu sampai akhir. Kami berdoa, hamba berdoa, tidak ada seorang pun yang gugur di tengah jalan. Tidak ada seorang pun yang mengundurkan diri. Tidak ada seorang pun yang berbalik kepada dunia. Tapi setia sampai akhir, sekalipun harus membayar harganya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami terima dan siap lakukan firman ini di dalam nama Yesus. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.
Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, bagikan link ini kepada teman-teman, keluarga yang lain. Dan jangan lupa like. Dan juga subscribe bagi saudara yang belum lakukan. Supaya program ini tetap bisa berjalan dengan baik dan memberkati banyak orang. Dan berikan komentar-komentar saudara di situ. Usulan, saran, bahkan tekan tombol loncengnya supaya video-video yang saya upload saudara bisa mendapatkannya. Tuhan Yesus memberkati, pelihara imanmu sampai akhir. Haleluya.